Hai hai hai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran IPS kelas 7. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja bukan? Ibu harapkan kita semua senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, pada kali ini kita akan membahas materi bab 4, yaitu tentang masyarakat Indonesia pada masa praaksara, Hindu-Buddha, dan Islam. Namun, pada pertemuan kali ini yang akan kita awali yaitu dengan membahas masa praaksara, periodisasi secara geologis. Kompetensi inti dari materi ini adalah sebagai berikut. Adapun kompetensi dasar pada materi ini adalah 3.4 memahami berpikir kronologi, perubahan dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis, dan pendidikan sejak masa praaksara sampai masa Hindu-Buddha dan Islam. 4.4 menyajikan hasil analisis kronologi, perubahan, dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis, dan pendidikan sejak masa praaksara pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Adapun tujuan pembelajaran materi kali ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian masa praaksara, dan yang kedua, mengidentifikasi masa praaksara secara geologis. Anak-anak, pernahkah kalian mengunjungi museum geologi atau museum purbakala? Di tempat itu, kalian bisa menemukan benda-benda peninggalan zaman dahulu, baik yang berupa fosil, artefak, prasasti, dan naskah kuno. Melalui benda-benda tersebut, kalian bisa mengetahui bagaimana kehidupan orang-orang pada zaman dahulu. Fosil adalah sisa-sisa tulang belulang manusia, hewan, dan tumbuhan yang telah membatu. Sedangkan artefak adalah alat-alat kehidupan seperti senjata, alat pertanian, dan peralatan rumah tangga. Adapun prasasti dan naskah kuno itu adalah peninggalan yang berupa tulisan. Nah, sebelum kita membahas bagaimana kehidupan manusia pada zaman dahulu, kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan masa praaksara. Praaksara terdiri dari dua suku kata, yaitu pra yang artinya sebelum dan aksara yang artinya tulisan. Jadi, masa praaksara adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan masa atau zaman Nirleka. Nirleka juga terdiri dari dua suku kata, yaitu nir yang artinya tidak ada dan leka yang artinya tulisan. Berarti zaman Nirleka adalah suatu zaman di mana tidak ada atau belum adanya tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan masa atau zaman prasejarah. Kapan dimulai dan kapan berakhirnya masa praaksara? Masa praaksara dimulai sejak manusia itu ada, dan masa praaksara berakhir pada saat manusia mengenal tulisan. Berakhirnya masa praaksara tidak sama bagi tiap-tiap bangsa. Contohnya, di Mesir dan Mesopotamia, masa praaksara berakhir pada saat bangsa Mesir mengenal tulisan, yaitu pada tahun 3000 sebelum Masehi. Sedangkan di Indonesia baru mengenal tulisan sekitar abad ke-5 Masehi. Hal ini diketahui dari yupa atau batu bertulis peninggalan Kerajaan Kutai di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Untuk mengetahui perkembangan manusia sejak awal kehidupannya, kita perlu mempelajari terlebih dahulu periodisasi atau pembebakan zaman di muka bumi. Pembebakan itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara geologis dan secara arkeologis. Pada zaman dahulu, keadaan bumi tidak seperti sekarang. Sebelum adanya kehidupan, bumi mengalami berbagai perubahan. Awalnya, bumi dalam keadaan sangat panas dan pijar, sehingga tidak ada satu makhluk hidup pun yang mampu hidup. Kemudian, bumi mendingin dan terbentuklah kerak atau kulit bumi. Proses perubahan bumi ini terbagi atas beberapa fase atau beberapa zaman. Perubahan dari suatu zaman ke zaman berikutnya memakan waktu yang sangat lama, bahkan sampai jutaan tahun. Nah, anak-anak, kali ini
kita akan membahas terlebih dahulu yaitu tentang masa praaksara periodisasi secara geologis. Fase periodisasi secara geologis yang pertama adalah zaman arkaikum atau zaman tertua. Zaman ini berlangsung kira-kira 2.500 juta tahun yang lalu. Pada waktu itu, kondisi atmosfer bumi belum stabil dan memiliki udara yang sangat panas, sehingga tidak memungkinkan adanya sebuah kehidupan di zaman ini. Fase periodisasi secara geologis yang kedua dikenal dengan zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum berlangsung kira-kira 340 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, permukaan bumi sudah mulai terbentuk hidrosfer dan atmosfer, sehingga memungkinkan sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan yang diawali dengan munculnya organisme bersel tunggal yang kemudian berkembang menjadi organisme bersel banyak atau multiseluler. Kemudian muncullah organisme-organisme yang memiliki organ tubuh lebih kompleks jenis invertebrata, hewan lunak atau moluska seperti ubur-ubur, cacing, koral, dan sebagainya. Muncul pula jenis tumbuhan paku seperti paku ekor kuda, muncul pula jenis amfibi dan jenis serangga. Fase periodisasi secara geologis yang ketiga dikenal dengan istilah zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum disebut juga dengan zaman kehidupan pertengahan. Zaman ini berlangsung kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Binatang-binatang pada zaman ini mencapai ukuran yang sangat besar. Kita mengenalnya sebagai dinosaurus. Di samping itu juga muncul berbagai jenis burung. Zaman ini juga disebut zaman reptil. Kenapa? Karena pada zaman ini binatang-binatang jenis reptil adalah binatang-binatang yang paling banyak ditemukan. Fase periodisasi secara geologis yang keempat dikenal dengan istilah zaman Neozoikum atau zaman Kenozoikum. Zaman ini berlangsung kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi dua, yaitu zaman tersier, yakni zaman di mana jenis-jenis reptil atau binatang besar seperti dinosaurus itu mulai punah, dan bumi mulai didominasi oleh hewan besar jenis mamalia atau hewan menyusui, contohnya seperti gajah purba atau mamutus yang pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa Utara. Dan yang kedua adalah zaman kuartier. Zaman kuartier berlangsung kira-kira pada 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini sangat penting bagi kita karena merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi. Nah, anak-anak, demikianlah materi untuk pertemuan kali ini.
Untuk materi minggu depan, kita akan membahas masa praaksara periodisasi secara arkeologis. Dan seperti biasa, untuk tugas akan Ibu share via WA atau GC. Dan tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker apabila hendak keluar rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.